notaris tidak dapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal. Apa sih prosedur menjadi notaris pasar modal? PT terbuka dan juga PT tertutup memiliki perbedaan dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati sahabat SS semuanya. Pada hari ini saya akan berbagi ilmu lagi terkait dengan perseroan terbatas. Banyak permintaan dari teman-teman ya supaya membahas terkait dengan PT. Baik itu PT tertutup, PT terbuka, bahkan sekarang ada yang namanya PT perorangan. Banyak sekali persoalan-persoalan hukum ya terkait dengan PT. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah korporasi bisa dipidana dan lain sebagainya. Nah, sebagai landasan hukumnya ya, saya akan mencoba ya menjelaskan terkait dengan perseroan terbatas. Kita bahas dulu terkait dengan pengertian PT. Jadi pada dasarnya pengertian dari PT terbuka maupun PT tertutup itu tetap sama, yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian. Jadi melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, kita lihat mungkin kalau terkait dengan PT tertutup sudah biasa ya masyarakat pada umumnya. Nah, saya akan lebih menjelaskan terkait dengan PT TBK atau PT terbuka. Jadi PT terbuka atau yang juga dikenal dengan perseroan publik ini diharuskan untuk melakukan penawaran umum saham ke publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Artinya PT terbuka bukan hanya tunduk pada Undang-Undang PT dan Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Hal ini jelas berbeda dengan PT tertutup yang tidak melakukan penawaran sahamnya kepada publik sehingga hanya tunduk pada Undang-Undang PT dan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi itu sedikit terkait dengan perbedaan antara PT tertutup dan PT terbuka. Jadi adanya kewajiban untuk menawarkan sahamnya ke publik membuat saham PT terbuka biasanya terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan PT tertutup tidak perlu mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Kita lihat persyaratan pendirian PT. Dalam PT terbuka terdapat kriteria jumlah pemegang saham dan kriteria modal disetor. PT terbuka sendiri setidaknya harus memiliki 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dalam peraturan pelaksananya. Nah, sedangkan untuk PT tertutup dapat didirikan minimal oleh 2 orang dengan modal minimal 50 juta rupiah. Nanti kita akan bahas sedikit terkait dengan PT perorangan ya, yang tentunya lebih beda lagi. Nah, kita lihat di dalam rapat umum pemegang saham. Jadi di dalam PT itu kekuasaan tertinggi itu ada di dalam rapat umum pemegang saham. Selain perbedaan di atas, PT terbuka dan juga PT tertutup
memiliki perbedaan dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Umumnya RUPS untuk PT tertutup dilaksanakan di tempat kedudukan PT atau tempat PT melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Hal ini diatur di dalam pasal 76 Undang-Undang PT. Nah, untuk PT terbuka, RUPS bukan hanya dapat dilakukan di tempat kedudukan PT dan tempat PT melakukan kegiatan usahanya, melainkan juga di tempat kedudukan bursa efek di mana saham perseroan tersebut dicatatkan. Jadi pemanggilan RUPS untuk PT tertutup cukup dilakukan 14 hari sebelum tanggal RUPS dilaksanakan. Pemanggilan ini dilakukan dengan surat tercatat dan atau dengan iklan dalam surat kabar. Jadi menurut pasal 83 Undang-Undang PT. Nah, sedangkan PT terbuka sebelum melakukan pemanggilan RUPS wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS. Pengumuman kepada pemegang saham dilakukan 14 hari sebelum pemanggilan dilakukan dan pemanggilan RUPS harus dilakukan paling lambat 21 hari sebelum RUPS dilakukan. Jadi ada perbedaan ya terkait dengan pemanggilan RUPS. Nah, pemanggilan RUPS untuk PT terbuka yang sahamnya tercatat dalam bursa efek dilakukan minimal melalui. Nah, ini harus dipenuhi. 1. Surat kabar harian berbahasa Indonesia yang peredarannya nasional. Yang kedua, situs web bursa efek. Yang ketiga, situs web perusahaan terbuka dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. Situs web bursa efek. Nah, siapa yang memimpin RUPS? Dalam PT tertutup tidak ada ketentuan mengenai RUPS, pemimpin RUPS. Namun dalam PT terbuka, RUPS harus dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Jika seluruh Dewan Komisaris berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota direksi yang ditunjuk ya, oleh direksi. Apabila seluruh anggota Dewan Komisaris dan direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk oleh peserta RUPS. Nah, jadi itulah yang memimpin di dalam RUPS. PT terbuka juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan risalah RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 30 hari setelah RUPS diselenggarakan. PT tertutup apakah bisa menjadi PT terbuka? Nah, perlu diketahui apabila PT tertutup telah memenuhi kriteria sebagai PT terbuka, maka menurut pasal 24 ayat 1 Undang-Undang PT, PT tertutup wajib mengubah anggaran dasarnya paling lama 30 hari terhitung sejak terpenuhinya kriteria tersebut. Ini berarti PT tertutup harus merubah statusnya menjadi PT terbuka apabila modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria PT terbuka. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, kriteria dari PT terbuka adalah sebagai berikut. Memiliki jumlah pemegang saham minimal 300 orang atau pemegang saham ya. Pemegang saham memiliki dari jumlah itu minimal dari total pemegang saham minimal adalah 3 miliar rupiah ya. Siapa yang membuat akte pendirian PT? Akte pendirian badan usaha atau akte pendirian perusahaan merupakan sebuah dokumen yang dibuat dan disahkan oleh seorang notaris terkait dengan usaha mendirikan sebuah perusahaan. Apakah setiap pendirian PT harus melalui notaris? Pendirian PT perorangan tidak memerlukan akte notaris. Cukup satu orang pendiri atau hanya memiliki satu pemegang saham
dan tidak perlu ada komisaris di dalamnya. UMK berarti usaha mikro dan kecil. Kriteria usaha mikro berarti memiliki modal di bawah 1 miliar rupiah. Siapakah yang berhak dan berwenang untuk mewakili suatu perseroan terbatas? Ini banyak ya persoalan di lapangan, khususnya kalau sudah berperkara. Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal anggota direksi lebih dari 1 orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Adapun mengenai siapa yang berhak mewakili perusahaan berdasarkan pasal 98 ayat 1 Undang-Undang PT menyatakan bahwa direksi mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kuasa pada karyawan atau pihak lain, apakah bisa? Lebih lanjut, dalam menjalankan kewenangannya sebagai organ PT, direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 orang karyawan atau lebih, atau orang lain, guna bertindak untuk dan atas nama PT untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, termasuk di pengadilan. Nah, yang dimaksud kuasa adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu yang disebutkan dalam surat kuasa. Jadi kuasa itu harus betul-betul khusus dan jelas ya. Berdasarkan pengalaman praktek ya, penulis sebelumnya, hakim secara ex officio karena jabatannya akan meminta wakil atau kuasa atau advokat dari para pihak yang bersengketa untuk menunjukkan surat kuasa. Dalam hal ini, wewenang hakim sangat besar untuk menentukan apakah penerima kuasa tersebut dapat beracara atau tidak. Jadi sangat penting ya. Jadi ada hal-hal yang terkait dengan hukum acara di pengadilan itu biasanya menunjuk advokat di dalam beracara. Jadi yang mempunyai surat izin di dalam praktek beracara di pengadilan. Selanjutnya, kewenangan notaris dalam rangka Initial Offering Public atau IPO. Kewenangan notaris yang telah terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 64 Undang-Undang Pasar Modal dalam rangka penawaran umum perdana atau Initial Public Offering IPO saham. Sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akte otentik, peran notaris membuat berbagai ragam perikatan dan perjanjian serta akte-akte yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dibuat oleh atau di hadapan notaris ya. Ini baik peraturan perundang-undangan bidang pasar modal ataupun perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal secara tegas memberikan kedudukan wewenang kepada notaris pasal 64 sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik dalam rangka penawaran umum perdana saham. Disinilah letak arti penting dari profesi notaris menurut Undang-Undang Pasar Modal, yaitu bahwa notaris diberi wewenang untuk membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang mutlak, dibuat dalam pengertian bahwa yang tersebut dalam akte otentik pada pokoknya dianggap benar. Dokumen-dokumen apa yang diperlukan perusahaan untuk diperiksa oleh notaris? Jadi harus disiapkan sebelum kita melakukan IPO. A adalah akte pendirian dan anggaran dasar perusahaan. B. Seluruh perubahan anggaran dasar termasuk antara lain 1. Rapat umum pemegang saham, baik RUPS tahunan, RUPS luar biasa, terutama yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar emiten yang diperhatikan tentang RUPS yang telah diadakan dan dibuat suatu keputusan yang sah dan mengikat dengan memeriksa apakah persyaratan quorum dan pemungutan suara dalam RUPS telah dipenuhi. Yang kedua,
pengesahan akte pendirian dan persetujuan serta laporan atas setiap perubahan anggaran dasar emiten sesuai dengan Undang-Undang PT, yaitu A. Surat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. B. Pendaftaran dalam wajib daftar perusahaan yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang wajib daftar perusahaan. C. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. C. Permodalan dan saham. Jadi hal yang diperhatikan terkait dengan permodalan dan saham perusahaan adalah 1. Jumlah modal dasar. Jadi modal ditempatkan dan modal di store emiten yang ada pada saat terakhir sebelum emisi. 2. Jenis saham yang dikeluarkan emiten. 3. Susunan pemegang saham terakhir. 4. Riwayat permodalan dan pemilikan saham serta peralihan. Dan 5. Bukti penyetoran modal. Nah, terhadap direksi dan komisaris perusahaan, yaitu mengenai 1. Keabsahan pengangkatan direksi dan komisaris yang sedang menjabat. 2. Jangka waktu atau masa jabatan anggota direksi dan komisaris. D. Persetujuan ya, khususnya persetujuan untuk melakukan penawaran umum perdana antara lain 1. Persetujuan RUPS. Yang kedua, persetujuan dari komisaris emiten. Yang ketiga, persetujuan dari instansi yang berwenang yang disyaratkan agar emiten dapat melakukan kegiatan usahanya atau untuk memiliki, menguasai, menempati, menggunakan sesuatu atau mendapatkan suatu hak. Yang E, pembuatan akta-akta. Nah, di samping bertanggung jawab untuk menelaah dan memeriksa dokumen-dokumen tersebut di atas, notaris juga berperan dalam pembuatan akta-akta yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dalam rangka penawaran umum perdana saham, antara lain 1. Perubahan anggaran dasar emiten. Kewenangan notaris selaku profesi penunjang pasar modal terkait anggaran dasar emiten. Hal ini karena untuk membuat akte yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut dilakukan sesuai pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 atau Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang PT, yaitu bahwa untuk setiap perubahan anggaran dasar, perseroan terbatas harus dibuat dengan akte notaris dalam bahasa Indonesia. Notaris pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ya, ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Jadi dalam rangka mencapai sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah. Jadi notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte otentik dan terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal, Bapepam. Kebanyakan orang mengenal notaris untuk pembuatan akte-akte tanah atau akte notaris saja. Adapun kewenangan notaris terhadap perseroan terbatas atau perusahaan yang akan melakukan initial offering public atau IPO saham sebagai berikut. Kewenangan membuat akte dan memeriksa kebenaran pelaksanaan RUPS dan perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kewenangan membuat akte perjanjian. Kewenangan melaporkan ke Bapepam. Padahal notaris memiliki peran yang sangat luas karena semua kegiatan hukum perdata tidak akan terlepas dari peranan notaris. Salah satu peran notaris yang sangat diperlukan antara lain peran notaris di bidang pasar modal. Menurut pasal 15 Undang-Undang 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yang sekarang sudah diperbarui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, ya, notaris berwenang membuat akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki
oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akte otentik, ya. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akte, menyimpan akte, memberikan grose, salinan dan kutipan akte. Semuanya itu sepanjang pembuatan akte-akte itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 67 tahun 2017 tentang notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai jabatan notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai profesi penunjang pasar modal untuk membuat akte otentik yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Nah, penunjukan notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dinyatakan dalam pasal 64 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 1995 tentang pasar modal yang menyatakan profesi penunjang pasar modal terdiri dari akuntan, konsultan, hukum penilai, notaris, profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, kita lihat apa sih prosedur menjadi notaris pasar modal. Nah, mungkin nanti ada yang berminat ya, atau juga supaya masyarakat juga tahu. Notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi persyaratan meliputi 1. Telah diangkat sebagai notaris oleh kementerian yang membawahi bidang kenotariatan serta telah diambil sumpahnya sebagai notaris oleh instansi yang berwenang. Yang kedua, telah menjadi anggota organisasi notaris. Yang ketiga, memiliki akhlak dan moral yang baik. 4. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan. 5. Bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal. 6. Mentaati kode etik yang ditetapkan oleh organisasi notaris. 7. Memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi melalui program pendidikan profesi dengan jumlah paling sedikit 30 satuan kredit profesi. 8. Tidak bekerja rangkap sebagai profesi penunjang pasar modal lainnya dan atau jabatan lain yang oleh ketentuan peraturan undang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris. 9. Tidak pernah dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan. Lumayan juga ya, cukup banyak juga. Ya, itulah ya. Jadi harus dipenuhi semua. Permohonan pendaftaran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir permohonan pendaftaran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal sesuai format yang telah ditentukan dalam lampiran POJK 67/2017. Jadi permohonan pendaftaran disertai dokumen sebagai berikut. 1. Fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku. 2. Fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama notaris yang bersangkutan. 3. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 lembar. 4. Fotokopi surat keputusan pengangkatan selaku notaris dari kementerian yang membawahi bidang kenotariatan dan berita acara sumpah notaris dari instansi yang berwenang. 5. Fotokopi bukti keanggotaan dalam organisasi notaris. 6. Fotokopi sertifikat pendidikan profesi. 7. Surat pernyataan dengan materai cukup yang disusun dengan menggunakan format surat pernyataan notaris dalam lampiran POJK 67/2017 yang menyatakan bahwa notaris A tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan. B. Sanggup bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di pasar modal. C. Tidak bekerja rangkap sebagai profesi penunjang pasar modal lainnya dan atau jabatan lain yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap
dengan jabatan notaris. D. Tidak pernah dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan surat tanda terdaftar di OJK. Nah, dalam hal masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal ini, bagi notaris telah habis, notaris tidak dapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal sampai otoritas jasa keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal. Jadi selain itu notaris tidak dapat melakukan kegiatan di pasar modal jika surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal dibatalkan oleh otoritas jasa keuangan. Sedangkan dalam sanksi pembekuan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal, notaris berhenti atau diberhentikan sebagai notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, sekarang kita lihat peran notaris pasar modal. Peran notaris di bidang pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga pihak atau pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, serta kontrak-kontrak penting seperti kontrak investasi kolektif, kontrak penjaminan emisi, atau akte penting seperti akte pembubaran dan likuidasi reksadana. Nah, selain itu notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam aktivitas pasar modal diperlukan pula dalam hal-hal antara lain. 1. Membuat berita acara rapat umum pemegang saham dan menyusun pernyataan keputusan RUPS baik untuk persiapan go public maupun RUPS setelah go public. 2. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS, dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS. Yang ketiga, meneliti perubahan anggaran dasar tidak terlepas materi pasal-pasal dari anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat. Saya kira itulah yang sedikit saya jelaskan terkait dengan notaris pasar modal, bagaimana dari PT tertutup menjadi PT terbuka, bagaimana menjadi notaris pasar modal, apa saja persoalan-persoalan nanti di bidang pasar modal, terkait juga persoalan-persoalan di bidang hukum lainnya seperti terkait dengan hukum pidana, kontrak. Nah, kalau ada pertanyaan silakan dapat ditanyakan di kolom komen, dan mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Silakan dapat di-share. Nah, bagi rekan-rekan semua yang belum subscribe, silakan dapat di-subscribe karena subscribe itu gratis. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.